paling semua yang ada kata-kata kankernya takut nggak? Psychologically langsung takut. Jenis kanker apapun tuh takut ya. Kemudian kanker merupakan salah satu dari 5 penyebab kematian terbesar di dunia. Menyerang usia lebih dari 40 tahun, ngomong ya, tulisannya begitu. Prevalensinya tergantung jenis kelamin. Jenis kelamin ini akan menentukan dia kanker apa. Maka prevalensinya beda-beda. Kanker mulut pada wanita dan pria tadi kita bahas. Kanker kalau jenis kanker berdasarkan jenis kelaminnya beda-beda. Kanker prostat akan konsumsi pada laki-laki. Kanker payudara dan sepsis lebih banyak pada wanita karena laki-laki tidak punya cervix. Kemudian urutannya berbeda-beda tiap negara tergantung dari faktor resiko yang berbeda. Nah, kanker mulut adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kematian. Kamu lihat tahunnya. Tahun 1998 dia 10 besar. Tahun 2005 cuma beda berapa tahun tuh? 98 ke 5 2005 cuma 7 tahun langsung naik ke 5. Jadi kanker mulut itu memang pesat banget. Menurut teori lagi-lagi saya tulis 40 tahun ke atas itu bagaimana dengan hasil penelitian saya yang sudah lama itu sampai sekarang belum bisa ada yang membantah. Bahkan hasil penelitian RSCM yang terbaru 20 tahun di Australia juga nanti kamu lihat hasilnya. Populasi Jakarta aja saya menurut tahun terakhir 2009 untuk epidemiologi seluruh Jakarta itu kamu lihat usia mudanya itu yang pakai warna merah. Jumlahnya udah 19,8%. Kalau kita kaitkan ke negara Southeast Asia itu 13% paling tinggi. 13%. Jadi kita lebih tinggi apa sama apa lebih kecil? Kita usia mudanya itu udah 19,8 tahun kapan? Oke? Secara epidemiologi kanker itu beda antara negara maju sama negara berkembang. Kalau negara maju, yang paling utama itu adalah penyakit kardiovaskular. Sedangkan kalau kita negara berkembang, infeksi yang paling banyak. Sebelah kiri penuh banget ya. Bisa kelihatan nggak? Yang kanan bisa. Kanker itu didominasi kalau di negara maju pada wanita. Sedangkan kalau laki-laki, kalau negara berkembang itu sebagian besar pada pria. Ya. Nah, secara global negara maju itu kankernya cuma teman-teman. Tetapi negara berkembang seperti Bangladesh, Pakistan, India, gitu ya, itu bahkan 50% dari penduduknya menjadi kanker dan kebayang. Karena apa? Nah, nanti kita jumpa terkait sama faktor risiko. Kebiasaannya apa? Misalnya, kanker mulut di Indonesia itu, kalau tadi negara-negara lain, kalau mulut di Indonesia, kita tuh paling banyak terjadi di Southeast Asia, ya, termasuk Indonesia. Pada tahun 2020 peringkat kanker mulut itu di Darwais itu masih nomor 17. IRC, International Agency Research for Cancer, itu masih nomor 17 di antara semua kedinasan di Indonesia dengan prevalensi kasusnya cuma 5.700-an dengan kematian 3.000-an. Tahu berarti itu? Kasusnya 5.000-an, matinya 3.000-an. Artinya sama persen, sekitar 5%-nya masih banyak. Artinya hal ini baik dari stadium 2 sampai stadium 2 ya. Stadium 1 masih banyak juga. Stadium 2 compare stadium 2 kanker mulut dengan stadium 2 breast cancer itu kayak langit sama bumi. Kalau breast cancer stadium 2 sel kankernya masih pasti. Tapi kalau orang cancer separuhnya, apalagi stadium 3. Dan kesulitannya kanker mulut itu jarang sekali terdeteksi dini. Nah itu yang makanya hari ini saya kasih penelitiannya mengenai bagaimana peran kita sebagai dokter gigi mendeteksinya dini.
Kalau udah nggak ini, udah lanjut, kita nggak bisa apa-apa. Bahkan di dalam spesialis bedah mulut di Indonesia tidak boleh mengerjakan kanker-kankeran. Itu kuenya bedah onkologi. Itu sudah tertulis bahwa bedah onkologi itu harus bedah mulut itu nggak boleh berkankeran. Lah, padahal kan yang mendeteksi kan kita kan, termasuk sejauh kita bedah mulut. Kenapa nggak boleh kita? Nah itulah regulasi-regulasi yang agak-agak membingungkan. Sampai saat ini, sayangnya data nasional di Indonesia belum pernah ada tuh tentang kanker mulut yang dari ujung timur sampai ujung barat itu tidak ada. Survei kesehatan gigi nasional, Riskesdas, riset kesehatan dasar digital di Indonesia itu melulu hanya tentang gigi karies dan kanker mulut. Ya, baru mulai masuk pemeriksaan survei yang terkait dengan jaringan lunak. Apakah sariawannya sembuh pertama kalinya tahun 2023. Terus kanker mulut itu tahun 2006. Waktu saya sekolah 2006 penelitiannya bukan kanker mulut saya Indonesia. Di situ masih presentasinya di RSCMI waktu itu karena saya melibatkan. Itu semua dibilang gini, kanker mulut. Kita lagi membahas. Lagi pula kamu bisa apa-apa. Jadi tentang genetik polimorfisme sama data epidemiologi. Oh, jadi cuma itu. Nah, kalau gitu aja. Itu bisa aja ambil di. Jadi kemajuan penelitian kanker mulut itu dulu ya, masih sangat di-underestimate karena memang banyak orang yang masih nggak paham. Kanker mulut nggak terlalu banyak kanker udara, sama kanker prostat, kanker paru, ya, sama serviks lah. Tetapi dong kalau dilihat dari prognosis atau survival rate-nya memang kita sangat buruk gitu. Oh iya, tahu dari mana data dari mana gitu. Saking memang jarang banget data tentang kanker mulut. Akhirnya kita teliti. Tetapi salah satu teman sejawat kita yang udah onkolog yang juga jadi Darmais, Dr. Denny Joko Purwanto, dia melakukan penelitian yang sama. Dia bedah onkolog, tapi dia tertarik sama kanker. Saking dulu kita bersama-sama. Itu sampai dia bilang kok teleponnya tentang orang yang di Indonesia nggak ada ya Bang. Akhirnya dia meneliti soal itu dan ditemukan bahwa dia sudah dari mulai 2008 selesai saya sekolah, 2009 publikasinya itu kanker mulut itu peringkat 10 di top 10, tapi belum masih di nomor 10. 2016 udah banyak orang yang terdeteksi dini sehingga dilakukan cerita RSCM. Nanti RSCM saya kasih gambar. Riskesdas tuh 2018 hanya melaporkan nggak bukan kanker tapi kanker doang. Makanya kita suka di-underestimate ya sama dokter. Dokter gigi tahunya kanker doang. Kanker mulut itu memiliki prognosis yang amat buruk dengan tingkat kelangsungan hidup di 5 tahunnya itu hanya 63. Itu di China ya, bukan di Indonesia. Di Indonesia angka bertahan hidupnya baca 24 bulan. Waktu saya, penelitian saya, prognosis value saya 1,1 tahun alias 13 bulan. Kemudian makin berjalannya waktu, saya udah mulai
aktif mengkampanyekan kanker mulut di seluruh Indonesia, masuk ke modul-modul kuliah kanker mulut, aplikasi, kemudian PKM, semua tentang kanker mulut. Survival rate-nya naik. Kenapa? Karena di dokter gigi jadi tahu apa itu lesi prakanker. Ada kanker, lucu, mau apa lagi? Tapi kalau lesi prakanker 80% bisa sembuh. Kalau kita bisa mata kamu detect in early stage, kamu membantu pasien itu survive sampai 80%. Itu hasil penelitian. Jadi makanya di tahun 2016 dokter Dewi naik jadi. Nah, hingga kini studi epidemiologi mengenai OSCC itu di Indonesia masih sangat terbatas, dan karena pengobatannya tuh nggak ada kanker yang mewah. BPJS. Kalau BPJS, bukannya saya mengambil resiko BPJS, bukan, tetapi kanker itu pengobatannya urgent gitu sebetulnya. Tetapi BPJS kan harus sabar, sehingga dia bisa hari ini dijumpai sama kanker itu kan terdiri dari sel-sel yang membelahnya tidak bisa dikendalikan. Dia membelah satu jadi 20, satu jadi 100, itu karakternya. Sedangkan kalau membelahnya banyak, kemungkinan metastasisnya juga akan besar. Kamu jumpai lalu kamu rujuk kepada onkolog menggunakan rantai administrasi yang